Ya, dari diskusi tentang isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance, uraiannya itu dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance, kelompok kami akan mendiskusikan tentang terwujudnya smart city. Jadi sudah mungkin kita baca semua artikelnya. Jadi saya persilakan sama teman-teman untuk memberikan pendapat tak. Kira-kira pendapat tak bagaimana? Siapa mau duluan? Oke, saya dulu balik. Menurut saya, dengan transaksi menggunakan digital sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran, apalagi di era sekarang. Nah, itu dituju untuk beradaptasi dengan zaman yang terus berubah dan mengedepankan sistem berbasis digital. Tapi eh, kita harus tahu masih banyak masyarakat, terutama para ibu-ibu, yang belum bisa beradaptasi dengan sistem ini, diakibatkan sistem pembayaran sangat terbelit dan tidak menguasai teknologi. Kita tahu jika pembayaran menggunakan aplikasi, ada keuntungan yang bisa kita dapatkan dari aplikasi ini, seperti mendapatkan cashback 30%. Mungkin itu ada masalah yang saya mungkin Pak Bobi bisa. Oke, baik. Terkait dengan penerapan Smart City, itu merupakan satu langkah awal satu daerah untuk menjadi daerah yang maju, mengedepankan teknologi, mengurangi polusi, dan keefisiensian aktivitas. Oleh karena itu, di dalam artikel itu diberitakan bahwa dalam penerapan metode cashless payment atau pembayaran non-tunai merupakan suatu inovasi awal. Langkah pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang praktis dan efisien, di mana dengan pembayaran non-tunai, salah satu metode pembayarannya sangat transparan, di mana dengan hanya melakukan scanning barcode sudah dapat melakukan pembayaran, transaksi uang juga jelas, di mana ketepatan harga penjual dan pembeli dapat dicapai, dengan sudah tidak adanya alasan lagi mengenai kembalian atau uang kecil, sehingga baik pembeli maupun penjual tidak ada yang dirugikan. Metode ini juga sangat efisiensi dalam melakukan pembayaran yang saat ini bukti pembayarannya sudah bisa dikirim langsung ke email pengguna. Tentunya dengan adaptasi teknologi ini diharapkan masyarakat dapat beradaptasi dengan cepat mengenai teknologi pembaruan yang ada. Mungkin sekian dari saya, silahkan dilanjutkan teman-teman. Kalau menurut pendapat saya, bahwa penerapan sistem pembayaran dengan transaksi barcode merupakan suatu sistem yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi pembelian di pasar tradisional. Akan tetapi, banyak masyarakat yang masih menggunakan uang tunai dalam proses transaksi. Hal ini dapat disebabkan karena manajemen pemasaran aplikasi ini masih sangat lemah, sehingga minat masyarakat terhadap aplikasi ini masih sangat kurang, dan sehingga lebih menguntungkan jika pembayaran secara manual. Selain itu, masalah ini juga dapat disebabkan karena proses pembayaran secara manual lebih cepat dan mudah. Metode pembayaran dengan menggunakan aplikasi link aja menjadi salah satu hal yang bisa mengakibatkan kerugian bagi penjual. Hal ini dikarenakan sering mengalami kegagalan dalam proses transaksi, bisa jadi batal. Jadi menurut saya itu, Ji. Jadi mungkin ada solusi nih atau alternatifnya yang perlu dijadikan sebagai jalan untuk menghadapi problem smart city ini. Mungkin bisa teman-teman paparkan pandangannya mengenai alternatif solusi tersebut. Dari Kahar dulu mungkin solusinya, alternatif solusi. Solusinya, ya sudah. Adapun solusinya itu
Penerapan Smart City merupakan suatu langkah awal suatu daerah untuk menjadi daerah yang maju, mendepankan teknologi, mengurangi polusi, dan keefisien aktivitas. Oleh karena itu, dalam artikel ini diberitakan bahwa dengan menerapkan metode cashless atau payment atau pembayaran non-tunai merupakan suatu inovasi awal langkah pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang praktis dan efisien, di mana dengan pembayaran non-tunai, salah satu metode pembayaran di mana metode ini adalah metode pembayaran yang sangat transparan, di mana dengan hanya melakukan scanning barcode, Sudah? Lanjut nih mungkin. transaksi uang juga jelas di mana ketetapan harga penjual dan pembeli dapat dicapai dengan sudah tidak adanya alasan tidak ada pembalian, tidak ada uang kecil, hingga baik pembeli maupun penjual tidak ada yang dirugikan. Metode ini juga sangat efisiensi waktu dalam melakukan pembayarannya. Saat ini, bukti pembayaran sudah bisa dikirim langsung ke email pengguna. Tentunya dengan adaptasi teknologi ini diharapkan masyarakat dapat beradaptasi dengan cepat mengenai teknologi pembaruan yang ada, sehingga ke depannya masyarakat akan menjadi masyarakat yang tanggap teknologi demi mewujudkan kota yang smart. Dalam perspektif smart government, tentunya pemerintah sangat inisiatif dalam mewujudkan smart ini. Salah satunya itu dengan pembayaran cashless yang akan mengurangi transaksi jual beli. Peningkatan Ya. kesehatan masyarakat di mana dengan mengurangi transaksi tunai dapat mengurangi pola risiko penyebaran penyakit menular yang bisa saja yang menjadi media penularannya adalah uang tunai. Mengingat bahwa uang tunai adalah suatu benda yang tidak steril karena perpindahan yang sangat cepat dari satu ke lain. Pendapat itu solusinya, karena solusi yang dari saya. Baik teman-teman, ada lagi? Kalau pendapat saya, pihak manajemen pemasaran harus rutin melakukan sosialisasi tentang bagaimana cara penggunaan aplikasi ini, melakukan follow up secara rutin terhadap program ini guna untuk mengetahui apakah sudah berhasil digunakan sebagai cara pembayaran menggunakan metode barcode. Pihak pengelola aplikasi ini terus melakukan beberapa inovasi agar program pembayaran barcode ini bisa berjalan dengan lancar. Kalau menurutnya Pak Bobi, bagaimana? Oh iya, kalau dari saya sih mungkin ada solusi dari pemerintah, yaitu selain sosialisasi tadi, bisa mungkin bekerja sama dengan pihak swasta terkait dengan memberikan promosi atau cashback bagi pengguna. Ini juga merupakan bentuk ajakan kepada masyarakat untuk mau menggunakan metode cashless ini atau tidak. Masyarakat tidak perlu khawatir mengenai keamanan data dan keuangan mereka karena aplikasi ini didukung langsung dengan pemerintah, sehingga tidak ada yang namanya itu kendala dalam data sehingga masalah bisa segera teratasi. Mungkin itu dari saya. Ya, baik. Jadi kesimpulannya ini, government adalah pelayanan publik yang dilaksanakan oleh semua instansi pemerintah yang terkoordinasi satu dengan lainnya secara optimal dengan menggunakan teknologi telematika. E-government harus dipandang dengan sebagai sarana bukan sebagai tujuan agar implementasi e-government dapat terlaksana dengan baik. Perlu diperhatikan faktor teknis dan non-teknis yang dapat mempengaruhi keberhasilan. Pada umumnya faktor non-teknis lebih dominan dibandingkan faktor teknis. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap faktor non-teknis sangat diperlukan ketika merancang dan mengimplementasikan e-government.
Implementasi e-government yang dikaitkan dengan upaya memenuhi kebutuhan semua sektor kegiatan, baik di pemerintahan dan masyarakat, membutuhkan patron dari pemimpin yang dapat memberikan teladan dan komitmen bersama. Secara umum, smart governance dapat dianalisa melalui fokus aktivitasnya, yaitu tingkat partisipasi masyarakat, transparansi informasi, dan kolaborasi.